Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya NCA. Kita akan kembali melanjutkan project, yaitu membuat web perpustakaan dengan CI episode ketiga. Nah, sekarang kita akan membuat tampilan halaman admin yang berisi data buku ya, serta kategori bukunya dan halaman pengunjungnya juga ya. Jadi nanti ada back end serta front endnya juga. Nanti front endnya ini adalah berisi tampilan home yang berisi katalog buku beserta detail-detail bukunya, seperti itu ya. Nah, untuk tampilan halaman admin nanti akan seperti ini. Ini login admin sudah kita praktekkan sebelumnya ya. Saya akan masuk nih sebagai Ahmad. Ketika masuk, salah. Ini adalah tampilan halaman admin. Nah, tanpa konten ini ya, tanpa konten yang jumlah-jumlah buku serta tabel data buku ini, sebelumnya skripnya sudah kita buat ya di episode kedua, yaitu kita cek kembali. Nah, ini untuk tampilan halaman admin adalah ini sebenarnya ada satu file, kemudian kita pecah menjadi header, footer, sidebar, topbar, index, serta ada controller adminnya untuk memanggil kelima file di atas ini ya. Untuk header, bagian header di halaman admin. Untuk footer, bagian footer ya, bagian footer di sini. Kemudian untuk sidebar adalah menu-menu yang di sebelah kiri nih ya. Dan untuk top bar adalah menu-menu yang sebelah atas nih. Yang profil saya sampai dengan logout ini ada di file top bar. Dan kelima file tersebut dipanggil oleh controller admin. Seperti itu ya. Dan untuk sekarang pembahasan kita adalah bagaimana cara menambahkan data, menampilkan data, dan mengubah data serta menghapus data buku serta kategori buku. Kemudian pembuatan form tambah data buku, tampilan data buku yang sudah masuk di dalam database, kemudian form ubah data serta hapus data buku. Serta nanti ada tampilan katalognya. Seperti itu ya. Ini untuk halaman adminnya. File yang harus dibuat pertama adalah file view ya, kategori.php ini untuk tampilan data kategori buku. Kita simpan di dalam folder buku dalam views. Kemudian file index ini untuk menampilkan data buku ya. Kita simpan di dalam folder buku juga. Dan ini tampilan ubah underscore kategori.php ini untuk tampilan form kategori, form ubah kategori buku ya. Kita simpan dalam folder buku ya, folder yang sama. Kemudian ubah underscore buku ini kalau ubah kategori untuk tampilan ubah kategori buku. Kalau ubah underscore kategori.php untuk tampilan ubah data buku ya. Simpan dalam folder buku juga. Dan membuat controller buku.php ini dengan B yang besar ya. Ini memuat fungsi-fungsi untuk memproses menampilkan data buku, data kategori, serta ubah kategori, ubah buku, serta hapus data buku dan kategori. Nah, agar bisa ditampilkan serta diubah serta dihapus, kita butuh controller buku ini, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat skripnya ya. Untuk kategori.php ini untuk tampilan kategori buku ya. Dia menampilkan apa aja. Dan di sini dia berbentuk tabel ya. Menampilkan kategori serta pilihan atau aksi yang bisa dilakukan apa aja nanti. Dia menampilkan data nama kategori yang ada di database ya. Kemudian ada aksinya, bisa diapain aja, bisa diubah. Nanti kalau pilih ubah akan mengarah ke controller buku, function kategori buku berdasarkan ID. Ini adalah kategori ya nih. Kategori S
string K. K ID berarti berdasarkan ubah kategori berdasarkan ID kategori kayak gitu. Kemudian ada juga pilihan hapus nih ya. Pilihan hapus berdasarkan ID kategori yang dipilih. Nah, ini akan mengarah kepada controller buku function hapus kategori. Jadi nanti ada function hapus kategori dan ubah kategori di controller buku seperti itu. Nah, untuk tampilan kategori buku nanti akan seperti ini ya. Kalau kita pilih menu kategori buku, akan ditampilkan data kategori buku yang ada di database nih. Ada 11 kategori yang ada di database saya ya. Kemudian ada pilihan nanti, ada ubah dan hapus. Kalau ubah nanti akan memanggil function ubah kategori yang ada di controller buku. Kalau hapus akan memanggil function hapus yang ada di controller buku seperti itu. Kemudian ada file index. File index ini untuk menampilkan data buku yang ada di database. Yang ditampilkan apa aja? Nih ya, berupa tabel juga ya. Ada judul, pengarang, penerbit, tahun, ISBN, stok sampai dengan gambar serta ada pilihan aksinya yang bisa dilakukan. Ini ya, judul, pengarang, penerbit, dan lainnya ini diambil dari database, ditampilkan ya. Kemudian ada gambarnya juga yang ditampilkan dari folder upload di dalam aset ya, di dalam image, dalam aset. Kemudian aksinya sama ya, ada ubah beserta hapus. Nah, ubah hapus ini berdasarkan ID si buku. Nah, ini kalau ubah akan ke controller buku, ke function ubah buku. Kalau hapus akan mengarah ke controller buku, hapus buku kayak gitu. Nah, ini tampilannya akan seperti apa? Kita lihat lagi data buku. Nah, di sini ya. Nah, berbentuk tabel ditampilkan data buku yang ada di database dari judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, stok, dipinjam, di booking sampai dengan gambar. Gambar ini adalah gambar yang ada di folder aset seperti itu ya. Kemudian ada pilihan nih, ubah sama hapus, sama ya kayak data kategori, cuma ini lebih kompleks aja gitu ya, karena memang data buku datanya lebih banyak daripada kategori kayak gitu ya. Kemudian ubah kategori ini adalah tampilan untuk mengubah data kategori, yaitu berisi inputan ya. Pertama ditampilkan dulu nih data bukunya ya. Data kategori buku seperti itu. Nih ditampilkan nama kategori buku yang lama. Kemudian kalau misalkan diganti bisa, kemudian nanti ada tombol kembali serta update ini. Kalau misalkan diklik update, maka akan mengarah kepada buku, controller buku, function ubah kategori buku. Jadi ketika diklik update nanti akan bukunya terupdate dengan kategori yang baru seperti itu. Ini misalkan kategori, kita klik ubah, kita tambahkan dulu ya, coba ya. Tambah kategori, masukkan kategori, misalkan di sini belum ada sport ya. Tambah nih ya, kita coba ubah. Nah, di sini akan ditampilkan nih ya, ditampilkan data kategori yang sebelumnya sport. Kita mau ubah menjadi sport 1. Kita update. Kalau kembali berarti tidak jadi terupdate ya. Kalau kita klik update, maka akan terubah menjadi sport 1. Kayak gitu ya. Kalau mau dihapus, maka akan hapus seperti itu ya. Kemudian untuk tampilan ubah buku sama ya, ini menampilkan form ubah buku. Jadi pertama ditampilkan dulu nih, kalau ID bukunya ini di hidden ya, karena ID ini tidak boleh diganti. Yang boleh diganti adalah judul bukunya di sini ya, ditampilkan dan bisa diganti. Kemudian kategorinya bisa ditampilkan setelah dipilih ulang. Pengarang, penerbit, kemudian tahun terbitnya bisa diubah. Kemudian di sini ISBN, stok. Kemudian gambarnya juga bisa dipilih file ulang ya di situ tuh. Dan ini ada tombol kembali. Kalau kembali berarti tidak jadi diubah. Kalau update berarti diupdate dengan data yang baru. Kita coba nih data buku ya.
Nih kita tambahkan ya, misalkan buku baru, tes aja ya, namanya tes, pilih tahun misalkan 2003, gambarnya di pustaka aset, pilih gambar yang ada aja ya, di upload. Nih saya misalkan gambar ini ya, contoh. Nah ini kan udah ada nih gambar buku yang baru bernama tes ya. Saya mau ubah, ditampilkan dulu nih tadi data yang aslinya. Kemudian mau diganti misalkan tes menjadi tes 1. Kemudian kalau untuk gambarnya pakai yang lama aja ya. Kita update, maka judulnya menjadi tes 1 ya. Tadi kan tes doang nih, menjadi tes 1. Kemudian kalau dikehapus, maka akan terhapus. Seperti itu. Dan fungsi-fungsi tadi ya, hapus, ubah, tampil, itu akan berjalan jika ada controller buku. Dan untuk script controller buku ini, dia pertama meload model user dan model buku ya, karena dia menampilkan data buku. Kemudian untuk model user ini untuk mengecekkan yang sedang login siapa ya. Kemudian ini ada function index nih, function yang default pertama kali terpanggil, yaitu nanti ada judul data buku, kemudian pengecekan user yang sedang login, kemudian ini ada model model buku get buku, berarti tampilkan data buku ya yang ada di database. Kemudian juga ada model buku get kategori, yaitu menampilkan data kategori buku. Kemudian ada validasi inputan ya, karena ada tambah buku kan, jadi ada validasi inputan. Ini ada judul buku, required min length, jadi ini required harus diisi, kemudian karakternya minimal harus 3, kalau kurang dari 3 akan muncul judul buku terlalu pendek. Nah ini kayak seperti ini, validasi input ini sebelumnya saya pernah bahas. Nah kalau ini juga ada konfigurasi gambarnya yang diperbolehkan, nanti gambarnya akan tersimpan di dalam folder upload, dalam folder image di dalam aset. Kemudian tipe yang diperbolehkan adalah JPEG, PNG dan JPEG, JPEG ya. Dan ini ukuran-ukuran yang diperbolehkan. Dan nanti kalau di sini ada kondisi jika form validation sama dengan false, berarti validasinya salah ya, tidak valid gitu, tidak sesuai dengan rule yang ada di sini, maka akan dikembalikan nih ke indeks buku, indeks berarti halaman tampilan data buku seperti itu. Kalau else berarti benar, maka bukunya akan terupload, gambarnya akan terupload ya. Dan data-data ini dari judul buku, ID, kategori, pengarang, penerbit dan sebagainya akan tersimpan di sini ya. Model buku, simpan buku ya, tersimpan di dalam database seperti itu. Kemudian ada function hapus buku. Di sini dia memanggil model buku hapus buku ya, where, berarti where ID ini berdasarkan ID buku yang kita pilih tadi. Kemudian ubah buku, function ubah buku ini dipanggil ketika kita mengklik tadi ya, tombol ubah buku. Di sini ada judul ubah data buku, kemudian cek data user yang sedang login, kemudian model buku where, berarti ditampilkan buku berdasarkan ID yang kita pilih, bukan semua buku seperti itu ya. Kemudian ada join kategori buku. Kemudian di sini juga ada validasi inputan juga. Kenapa? Karena di ubah buku kita menginput juga ya, mengubah data yang udah ada, kemudian kita input kembali. Jadi harus ada bisa jadi ada validasi inputan juga. Di sini kita set rule untuk validasinya. Kemudian konfigurasi gambar juga sama seperti tambah buku ya. Bedanya kalau di sini sudah ditampilkan datanya seperti itu kalau diubah ya, kalau diubah buku.
Kalau ditambahkan masih kosong, tambah buku tuh. Di sini kalau validasi inputannya sudah salah ya, di sini sama dengan salah, false, maka akan dikembalikan ke tampilan ubah buku. Jadi tidak terupdate seperti itu ya. Else kalau benar, kalau valid gitu ya, maka gambarnya akan terupload dan data-datanya akan terupdate. Di sini model buku, update buku, seperti itu. Update buku, data ini adalah ini ya, data-data ini. Jadi judul, ID, pengarang, penerbit dan sebagainya berdasarkan ID yang dipilih, seperti itu. Kemudian kategori. Fungsi kategori ini tampilan kategori ya. Tadi ada judul kategori buku, kemudian get kategori berarti menampilkan semua kategori yang ada di database. Kemudian ID juga ada validasi nih, karena tadi ada tambah kategori buku ya. Jadi validasi kalau misalkan menambahkan kategori tidak boleh dikosongkan, jadi harus diisi. Di sini jika validasinya salah, maka akan dikembalikan ke tampilan kategori. Kalau benar, maka akan tersimpan nih, simpan kategori ke database. Kemudian ubah kategori sama ya, judulnya nanti ubah kategori. Kemudian di sini tampilkan kategori where ID, berarti tidak semua data kategori ditampilkan, tapi ditampilkan data kategori yang kita pilih aja, kayak gitu. Kemudian ada validasinya juga. Kalau validasinya salah, akan dikembalikan ke tampilan ubah kategori. Kalau benar, akan terupdate kategorinya berdasarkan ID kategori yang kita pilih. Kemudian hapus kategori. Di sini hapus kategori where ID ya, ID berdasarkan ID yang kita pilih, kayak gitu. Jadi kita hapus kategori bukunya, tidak semua terhapus, tapi berdasarkan ID kategori yang kita pilih, kayak gitu ya. Kita beralih ke halaman pengunjung atau front end ya. Jadi pada tampilan ini, pas pertama kali kita buka halaman pengunjung, yang akan tampil adalah katalog buku ya. Untuk menampilkan halaman pengunjung, yang perlu kita buat pertama kali adalah controller home ini ya. Nanti ada function untuk memanggil file ini ya, yang header, footer, daftar buku, dan detail buku. Header ini untuk menu-menu yang ada di tampil pada halaman pengunjung, seperti itu ya. Kemudian untuk footer ini untuk script footer ya, bagian bawah konten seperti itu. Kemudian ada view daftar buku.php, ini untuk tampilan katalog buku ya, untuk menampilkan data-data buku yang ada di database. Kemudian ada file detail buku.php, ini untuk menampilkan detail buku berdasarkan salah satu buku yang kita pilih ya, seperti itu. Nanti akan ditampilkan detailnya dari judulnya, kemudian pengarangnya siapa, penerbitnya siapa, seperti itu. Nanti ditampilkan detailnya. Kemudian setelah kelima file ini dibuat, ini untuk penempatannya yang sampai salah ya. Untuk daftar buku dan detail buku disimpan dalam folder buku di dalam views. Sedangkan untuk header ini, header dan footer disimpan di dalam folder template user, di dalam folder templates dalam views. Nah, ini jadi keempat script ini adalah script tampilan ya, atau interface-nya. Kemudian keempat interface ini dipanggil oleh si controller home, seperti itu ya. Nah, setelah kelima file ini sudah dibuat, jangan lupa di file root, di dalam config, folder config, root.php diganti, kalau sebelumnya autentifikasi diganti menjadi home. Home ini adalah controller yang barusan kita buat nih, yang controller home ini. Sedangkan kalau sebelumnya autentifikasi itulah tampilan halaman login admin. Sekarang kita ganti menjadi home. Jadi ketika kita buka ya, nih folder pustaka, kalau sebelumnya kan sini autentifikasi ya, kita coba dibalikin dulu nih di file roots.
Kalau sebelumnya ini autentifikasi, kalau autentifikasi ini mengarah kepada halaman login admin. Nah, ini adalah halaman login admin. Jadi kita ganti autentifikasi tadi. Jadi kalau ada controller autentifikasi nih, kalau kita cek lagi kembali, indeksnya ini adalah ini halaman login admin ya. Kalau di home nih ya, kalau misalkan rootsnya kita ganti nih menjadi home, berarti controller defaultnya yang dipanggil adalah controller home. Controller home ini indeksnya adalah function yang pertama kali di load ya, adalah ini header, daftar buku, footer. Berarti ini adalah kan katalog buku ya. Kita buka, kita ganti refresh ya. Nah, ini adalah halaman home atau beranda atau halaman pengunjung. Isinya adalah katalog buku ya. Ini ditampilkan semua data-data buku yang ada di database. Nih, ada di sini. Di data tabel buku. Semua data buku yang ada di database tabel buku ditampilkan dalam katalog buku seperti itu. Dan di sini tadi ada header nih ya, berisi menu-menu. Kemudian ini adalah daftar buku. Ketika klik detail maka akan muncul tampilan detail buku. Nah, kita coba ke scriptnya ya. Pertama, controller home ini index, function indexnya, function defaultnya ya. Ini model buku get buku, berarti menampilkan semua data buku yang ada pada tabel buku di database. Kemudian judulnya adalah katalog buku. Ya. Nah, di sini ada kondisinya. If session user data email, berarti sini sudah, kalau misalkan dalam kondisi login ya, si anggota atau si membernya atau pengunjungnya sudah login, maka akan ditampilkan nih namanya. Kemudian dipanggil file header, daftar buku sama footernya. Kemudian else, jika belum login maka di sini usernya adalah pengunjung aja, tidak ditampilkan namanya karena dia belum login ya, jadi tidak tahu siapa namanya. Jadi hanya kata pengunjung saja. Tetap dipanggil file header, daftar buku dan footer. Jadi tampilnya sebenarnya sama aja ya. Hanya beda di headernya nanti. Kalau sudah login namanya ditampilkan, kalau belum login maka cuma pengunjung aja, seperti itu. Seperti ini. Nih ya, selamat datang pengunjung. Kalau sudah login maka di sini bukan pengunjung tapi nama yang sedang login siapa, kayak gitu ya. Selanjutnya untuk ini pemanggilannya ke tadi ya, file header, file daftar buku dan file footer. Nah, sekarang kita coba cek file headernya. Di sini ada menu-menu ya. Header ini untuk menampilkan menu-menu yang ada di atas, bagian atas tadi ya. Ada kata pustaka, kemudian beranda, kemudian di sini ada kondisi jika if not empty user data email, berarti not empty berarti ada yang login. Jika kondisinya login maka menu yang ditampilkan adalah booking buku, profil saya, dan logout. Karena sudah login ya, maka ada menu logout. Nah, kemudian else berarti kalau kondisinya belum login maka menu yang ditampilkan adalah menu daftar, login, dan sudah selamat datang tadi pengunjung atau si namanya siapa, seperti ini. Kan ini kondisinya belum login ya, maka menu yang ditampilkan adalah beranda, daftar, login, dan selamat datang pengunjung, kayak gitu. Kalau sudah login maka daftar dan login ini tidak ada ya, tapi yang ada adalah booking buku, kemudian profil saya, dan logout, kayak gitu. Kemudian untuk footer ini cuma script bawaan template ya, dan daftar buku ini script untuk menampilkan data-data buku yang ada di database.
Pertama ini ada pagination ya, untuk memilih halaman 1 atau 2 atau 3. Nih yang ini nih. Kemudian di sini akan ditampilkan nih buku-buku. Pertama image-nya ya, atau gambar bukunya yang ada di folder upload di folder aset. Kemudian ditarik nih data pengarang, penerbit, tahun terbit yang ada di database. Setelah itu setiap buku yang ditampilkan ada 2 tombol, yaitu di sini ada kondisi jika buku stok kurang dari 1, berarti tidak ada stoknya, maka mode bookingnya tidak aktif. Kemudian kalau ada ya lebih dari 1, misalkan ada stoknya, maka di sini ada menu booking, seperti itu, bisa di booking seperti itu ya. Kemudian ada button satu lagi, yaitu button detail. Nah, button detail ini akan mengarah ke controller home detail buku, seperti itu ya. Jadi untuk daftar buku tampilannya akan seperti ini. Ditampilkan gambar buku beserta nama pengarang, penerbit, dan tahun terbit ya, sampai dengan semua data buku yang ada di tabel buku. Kemudian ada 2 tombol, booking dan detail. Ketika diklik detail, maka akan muncul nih detailnya. Nah, seperti ini. Nah, kita coba cek scriptnya. Pertama tadi untuk detail memanggil controller home function detail buku. Kita ke bawah. Ini ada function detail buku ya. Di sini ID this URI segmen 3. Nah, kalau kita cek di sini ada segmen 3 adalah kita urutkan ya. Kita tadi kan awalnya folder pustaka ya. Dari folder pustaka ini 1, 2, 3. Nah, segmen 3 adalah ini, berarti ID bukunya. Seperti itu ya. ID sama dengan segmen 3, berarti ID-nya ada di ketiga tadi ya, setelah slashnya. Kemudian di sini model buku join kategori buku, berarti menampilkan data buku dan kategori ya, di join ya. Di sini yang ditampilkan apa aja? Detail bukunya ya, dari judul, pengarang, penerbit, kategori, tahun, ISBN, gambar dan sebagainya. Kemudian nanti ditampilkan pada file detail strip buku yang disimpan di folder buku. Yang ditampilkan apa aja, yaitu data ini apa aja, isinya ini ya. Nih, judul, pengarang, penerbit sampai dengan stok kayak gitu. Untuk script detail buku.php nya seperti apa? Ini nanti dalam bentuk tabel ya. Nih, tabel. Ditampilkan gambar, pengarang, kategori, judul, penerbit, dipinjam, tahun terbit. Pokoknya data-data yang ada di tabel buku dan kategori akan ditampilkan pada detail buku ini. Nih ya, ditampilkan dulu gambar beserta pengarangnya siapa. Kemudian dalam tabel ini ditampilkan judul, penerbit, tahun terbit, ISBN, kategori, dipinjam, di booking, tersedia, seperti itu. Kenapa tadi di join antara tabel buku dan kategori? Karena nama kategori komputer ini tidak ada di tabel buku, adanya di tabel kategori. Maka harus perlu di join ya, untuk menampilkan semua data ini kayak gitu. Kemudian tadi ada 2 tombol nih. Tombol tambah booking ya. Kalau klik booking maka akan mengarah ke function tambah booking, atau klik kembali untuk kembali. Nah, tambah bookingnya belum bisa ya. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kalau kembali maka akan kembali seperti itu. Nah, terakhir buka file model buku.php, kemudian di scroll ke bawah ya, pada function join kategori buku. Sebelumnya kan ini ada ya select buku ID kategori dan kategori. Nah, ini kita double slash aja, atau kita jadiin komentar, atau dihapus boleh. Karena join kategori buku ini kita gunakan tadi untuk detail buku ya. Jadi kita tidak menampilkan semua, tapi tampilkan berdasarkan ID yang dipilih, seperti itu. Nih, jadi sebelumnya kalau misalkan di model buku seperti ini,
Nah, ini kita tidak perlu script yang di atas ya, boleh di komentar atau dihapus aja, jadi agar tidak aktif. Jadi kita hanya perlu script ke bawah aja, gitu ya. Nah, oke, menurut pemahaman kalian, perbedaan back end dengan front end itu bagaimana sih? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai sini terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.